Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di sini. Kembali lagi kita berjumpa dengan saya Coach Tafsir. Nanti kita akan bahas tuntas. Ini beberapa peserta-peserta kami, alumni-alumni kami yang udah di beberapa di luar negeri. Ada di Meksiko, kemudian ada di Malaysia, di Singapura, dan lain semuanya. Di sini kita ada di 5 benua rekan-rekan semuanya. Asia, Eropa, Afrika, dan Malaysia. Malaysia. Siapa yang ingin seperti mereka semuanya? Say I. Serius nih, serius. Oke ya, semoga kalian semuanya bagi yang nanti kompak, semangat, antusias, kalian semuanya bisa menyusul mereka. Amin. Amin. Ya. Jadi di sini wujudkan pendidikan kalian, beasiswa, karir, pekerjaan, bisnis, impian kalian untuk mulai dari yang terbaik, teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Ketika saya tanya, hidup hanya sekali, kalian jawab, jadilah inspirasi dan selalu happy. Oke? Hidup hanya sekali, Jadilah inspirasi, selalu happy. Oke, good, mantap. Karena hidup ini harus selalu happy. Tandanya orang yang banyak rezekinya, orang yang banyak hartanya, mereka selalu happy dan bahagia. Kita di sini akan langsung mulai teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya ada yang sudah kenal saya? Ada? Coba nih, belum. Ada yang baru kenal, ada yang baru kenal, ada? Baru kenal, angkat tangan. Baru kenal, siapa saya? Ya, rekan-rekan semuanya di sini salam kenal, salam sukses. Tak kenal maka tak? Sayang. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ada yang bilang coach tak kenal maka tak aruf coach. Kalau yang tak arufan lebih dari satu bingung nanti milihnya ya. Ya, pokoknya teman-teman semuanya di sini tak kenal maka tak kenalan. Kenalkan dengan saya, kalian semuanya boleh sebut saya sebagai Coach Tafsir atau nama beken saya ketika di dalam dunia training yaitu Coach Uhuy. Coach apa? Coach apa? Uhuy. Yes. Coach apa? Coach Uhuy. Uhuy. Yes. Karena kenapa Uhuy? Biar hidup kita semakin happy, semakin bahagia, teman-teman semuanya. Di sini saya tuliskan, teman-teman semuanya, saya dari Sarjana Sosial. MM ini saya bukannya mutar-muter ya, bukan nih. Bukannya mondar-mandir, itu juga bukan juga. Bukan seperti artis-artis Korea yang bisa maju mundur cantik, itu juga bukan. No. Ya, saya dari Sekolah Trainer Motivator Indonesia di Spiritual Healing Trainer, dan hari ini juga saya akan sharingkan kepada kalian semuanya mengenai tentang ilmu-ilmu yang sangat penting, tentunya sangat bermanfaat buat kalian dari saat ini sampai 5 tahun ke depan, teman-teman semuanya. Alhamdulillah bahagianya teman-teman semuanya, saya dari 2015 ya, perhatikan 2015 sampai saat ini sebagai trainer motivator yang inspirator, consultant of happiness, mental character coach, dan saya ada founder di Pandai Coaching. Dan di sini nanti kalian akan full praktek tentang public speaking juga. Saya sebagai untuk public speaking coach for Indonesian Youth. Siapa yang di sini masih merasa belibet, grogi, nervous, blank public speakingnya? Ada? Ada Kak. Saya. Ya. Di Better of English, saya dari sini alhamdulillah. Di paling bawah tertulis Certified Spiritual Speed Reading. Ini apa coach? Speed reading itu kalian bisa menuntaskan satu buku yang tebalnya 100 sampai 200 halaman dalam waktu 1 sampai 2 jam. Siapa yang mau? Saya. Jadi kalian bisa di sini hanya dalam 1 sampai 2 jam. Ada ilmunya. Ada apa? Ilmunya. Ada ilmunya. Oleh karena itu kita akan langsung mulai. Are you ready guys? Ready. Ready. Oke. Ya, ini dia. Kita akan mulai yang pertama, rekan-rekan semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tentang 4 pelatihan sekaligus, di mana 4 hal ini adalah hal yang sangat penting buat kalian semuanya menjadikan hal yang terbaik di masa depan. Saya mau tanya, siapa yang masih sekolah? Ada yang masih sekolah? Saya. Sekolah. Kelas berapa nih sekolah nih? Kelas berapa sekolahnya? SMA? 12. Oke. Siapa yang saat ini kuliah? Ada? Hadir. Hadir. Ya, gimana kuliahnya? Kuliahnya Sunan gimana? Gunung Jati, Bandung. Malang. Oke, Malang. Terus mana lagi nih? Mana? Bandung. UMKT. MTT. Oke, good. Mantap. Mana lagi? Kuliahnya? Pekalongan.
Kalau Mari, mantap. Ada yang kerja? Mana yang kerja? Ada yang kerja? Ada yang kuliah sambil kerja, ada? Saya. Ada yang kuliah sambil kerja? Oh, saya. Oke, good. Bagus ya. Ada juga yang kuliah sambil kerja, Saya, itu adalah hal yang bagus. Oke, good. Itu adalah menjadi diri mandiri. Saya mau tanya kepada kalian. Kalian apakah menginginkan seperti ini, uang yang banyak? Yes? Ya. Atau kalian menginginkan yang seperti ini? Coach, saya mau kerja di kantoran nih. Saya pakai jas yang keren, ketemu dengan banyak orang, ya. Atau kalian ingin seperti ini? Uangnya sudah banyak, bisnisnya sudah jalan, kalian tinggal menikmati hidup feel free, seperti ini. Mau yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau semuanya? Semuanya ya. Oke, kalau semuanya, oleh karena itu kita akan mulai yang pertama kali. Saya mau tanya kepada kalian semuanya ya. Yang pertama, mengapa banyak orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kira-kira kenapa nih? Yuk, jawab yuk. Mereka tidak Kurang berusaha. Kurang berusaha. Oke, good. Kemudian apa lagi? kurang Karena percaya apa lagi? diri. Kurang Tidak percaya ada diri. keberanian. Oke, terus apa lagi nih? Kurang percaya diri. Kurang percaya diri, tidak ada keberanian. Oke, good. Oke. Ya, tepuk tangan buat kalian yang udah bantu saya jawab ya. Yuk, kita akan belajar yang pertama kali. Yang pertama kali, mereka tidak benar-benar tahu apa yang mereka inginkan. Ini dia. Coach, kenapa nih? Mereka bingung karena nggak tahu arah jalannya di mana. Ini dia. Dia nggak tahu passion bakatnya di mana. Kemudian, Coach, yang kedua apa, Coach? Yang kedua mereka berhenti. Nah, ini dia. Banyak orang yang hari ini, misalkan diajakin, guys, ada seminar yang keren loh. Aduh, saya enak-enakan ngedate nih sama kekasih saya. Woi, hati-hati di situ. Ya, nih, mereka berhenti. Berhenti ada dua hal. Yang pertama kali, berhenti sebelum mulai dan berhenti sebelum sukses. Apa? Berhenti ada dua. Yang pertama berhenti apa? Berhenti sebelum mulai dan berhenti sebelum sukses. Yes, berhenti sebelum mulai dan berhenti sebelum sukses, teman-teman semuanya. Awas, hati-hati. Ini adalah sabotase dalam diri kalian. Makanya ikuti seminar ini hingga akhir sesi nanti. Karena akan dapatkan ilmu yang sangat totalitas, sangat maksimal buat diri kalian semuanya menjadikan orang yang sukses di masa depan. Amin ya. Nah, ini dia. Rekan-rekan saya mau tanya kepada kalian juga nih. Pas dilahirkan, otak manusia memiliki 100 miliar sel otak aktif, 900 miliar sel otak pendukung. Total ada 1 triliun sel otak. Pertanyaan saya, kalian diberikan waktu 24 jam, kenapa ada yang hidupnya biasa-biasa aja? Kenapa ada orang yang hidupnya luar biasa? Kira-kira kenapa nih? Kira-kira Malas kenapa ya? berpikir. Malas berpikir. Oh, malas berpikir apa karena dia nggak punya otak? Parah sih. Oke, terus apa? Apa ini? Kenapa? Kenapa ada orang yang hidupnya biasa-biasa aja, ada orang yang hidupnya luar biasa? Kurang berusaha. Kurang berusaha. Oke. Mampu Terus mengatur waktunya untuk hal yang bermanfaat. mampu mengatur waktunya. Oke. Ternyata teman-teman semuanya, ini ada risetnya. Kenapa ada orang yang hidupnya biasa aja, ada orang yang hidupnya luar biasa? Orang yang hidupnya biasa aja, dia tidak bisa menemukan keajaiban diri atau miracle zone-nya. Apa? Miracle zone. Ini, bagaimana sih coach nanti saya tuh bisa mendapatkan miracle zone? Zona-zona miracle. Zona miracle itu adalah zona kemudahan, zona kebahagiaan, zona bisa diraih secara cepat. Mau untuk belajar? Mau. Kita akan lanjut di sini. Ini dia zona miracle. Nah, ini ya. Kenapa banyak orang udah kerja keras, mati-matian, tapi gagal terus? Ternyata, ya selidik demi selidik teman-teman semuanya, ada satu ilustrasi, sebuah batu yang digantung, dan talinya digunting. Apa yang terjadi? Putus. Batunya jatuh. Putus. Batunya jatuh, iya. Ya, yang terjadi putus ya. Oke. Iya. Sekarang gini, biar kalian bisa merasakan tentang zona miracle. Tangan kalian seperti ini semuanya. Yuk, praktek yuk sekarang ya. Ya, tangan kalian seperti ini, tolong digesek yang kencang. Gesek. Gesek. Oke, gesek. Praktek semuanya. Oke, good. Gesek. Terus tangan kalian seperti ini.
Tangan kalian seperti ini. Oke, digoyang gini, digoyang, goyang. Terus hati kalian berkata cepat. Hati kalian berkata cepat dan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Oke, stop. Terus tangan kalian seperti ini, teman-teman semuanya. Tolong rasakan di situ kayak ada yang tarik menarik. Nih. Lebih dekatkan lagi. Kerasa ya? Adi Prasetyo kerasa? Masa Imelia kerasa? Atika kerasa? Via kerasa? Kerasa. Nadia? Kerasa ya? Tutup, tutup, tutup. Tutup lagi, tutup. Oke, tutup. Nah, ini yang namanya ilustrasi miracle zone. Kalau kalian terhubung dengan zona miracle, kalian akan bisa menarik segala sesuatu. Wih, asik ya? Menarik apa, Coach? Kalau kalian lagi kuliah, kalian bisa menarik yang namanya IPK tinggi bagus. Asalkan yang positif, ini dia. Tapi kalau tarikan ini terputus, rekan-rekan semuanya, seperti tadi, tali yang terputus, yang terjadi gimana? Kalau talinya terputus, maka tarikan itu akan beda cerita. Gimana, Coach, beda ceritanya? Kalian bisa jauh tarikannya. Nah, makanya di sini ternyata apa sih yang membuat zona miracle? Satu, yang membuat diri kalian dipenuhi oleh miracle yaitu ketulusan. Apa? Ketulusan. Ketulusan. Ketika kalian melakukan sesuatu apapun, belajar, ikut webinar, ikut zoominar, semuanya lakukan secara tulus, maksimal. Coach, saya nanti berharap A, berharap B, jangan ada harapan apapun, ya. Karena harapan itu pasti Tuhan berikan, pasti Allah berikan. Harapan yang kalian inginkan, kalian mengharapkan sukses nantinya, dapat kuncinya, lain sebagainya, itu udah jelas teman-teman semuanya. Tapi ketika kalian tulus, kalian akan bisa mendapatkan sesuatu yang tak terbatas. Yang apa? Terbatas. Tak terbatas, teman-teman semuanya. Ini dia. Rumusnya gimana? Rumusnya yaitu action atau tindakan plus vibrasi. Jadi kalian merasakan. Bagi kalian semuanya yang mungkin saat ini, Coach, saya itu sekarang masih rasanya masih galau, masih sedih, masih suka marah, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu? Ada. Ada ya. Hati-hati teman semuanya, itu vibrasinya vibrasi negatif. Terus Coach, yang dirasakan gimana? Yang dirasakan bahagia, santai, tenang, damai. Kalau kalian bisa merasakan itu, action kalian akan mengikuti. Misalkan kalian sebagai mahasiswa, kalian ingin IPK 3,41. Nggak ada Coach 3,41 ya. 3,99 misalkan seperti itu. 3,98, 3,88. Bagi anak-anak mahasiswa. Ketika vibrasi kalian dalam suatu pembelajaran itu damai, senang, asik, yang terjadi akan mengikuti. Akan apa? Mengikuti. Akan mengikuti. Begitu pula dengan kerjaan, Coach. Saya itu kerja, Coach. Saya menginginkan gaji 5 juta, tapi kok nggak capek-capek ya. Cek dulu kondisi kita di masa lalu, ya. Kondisi kita di masa lalu, kondisi kita sekarang seperti apa? Nah, ini dia. Yuk, yang kedua, kita akan lihat di sini rekan-rekan semuanya. Kita ada ilustrasi. Satu, ini tahu apa? Korek api. Korek api. Korek api, baik. Kira-kira korek api nanti jadinya seperti apa korek api ini? Jika digunakan, dia akan mengeluarkan api. Keluarin api. Setelah jadi api, jadi apa? Setelah jadi api, jadi arang, jadi abu. Jadi arang, jadi abu. Oke, terus jadi apa lagi? Selain jadi arang, jadi abu? Iya, jadi tidak berguna. Tidak berguna. Oh ya, ada jawaban lain ya. Sepertinya terlalu sempit untuk menjawab. Yuk, jawaban lain. Saya draft kalian untuk jawaban yang lebih dalam ya. Yuk, ada jawaban lain? Kira-kira ini jadi apa sih? Apakah nggak ada nilainya, hanya sebatas jadi arang? Ada. Ada apa? Kira-kira jadi apa? Tergantung orang yang menggunakannya. Oke, good. Kita lihat bersama-sama. Oi, Coach. Gila, Coach. Jadi kayak gini, Coach. Yes. Oi. Wow. Nah, ini terkadang manusia hanya berpikir pendek, teman-teman semuanya. Padahal kalian udah diberikan otak sama hati. Ini adalah teknologi yang diberikan sama Allah yang terbaik. Bisa jadi seperti ini ya. Dijual di hari Valentine, bentuknya love. Bisa jadi nilai tambah. Bisa jadi cangkir, bisa jadi monumen, bisa jadi miniatur yang sangat bagus. Dan ini nilainya sangat mahal, kawan. Nah, gimana caranya kalian bisa bernilai yang sangat mahal? Ini ya. Yang pertama, rahasianya.
Yang pertama kalian harus menemukan mentor. Menemukan mentor. Yes. Nah, sekarang siapa yang belum punya mentor? Ada? Ada Kak. Ada. Saya. Oke, boleh. Kalau bagi kalian belum punya mentor, boleh kok, boleh banget nih. Saya jadi mentor kalian. Boleh. Boleh. Boleh ya? Ya. Ketika kalian sudah menemukan mentor, kalian akan menemukan genetik. Apa itu genetik, coach? Genetik itu passion dalam diri atau bakat dalam diri kita, teman-teman semuanya. Ketika kalian sudah punya mentor, punya genetik, dan kalian punya komunitas yang mendukung, ini akan mempercepat dunia kalian. Dan kita udah sediakan semuanya, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah satu strateginya. Sekarang kita akan bahas tentang business strategi. Ya, ini asik nih. Kalau bicara bisnis, otomatis bicara apa? Uang. Bicara uang ya. Bukan, kalau bicara bisnis adalah bicara value, bukan bicara uang. Bicara apa? Value. Value, yes. Saya mau tanya sebelumnya, siapa yang sudah punya bisnis? Ada? Ada. Apa nih bisnisnya nih, teman-teman nih? Yang udah punya bisnis. Saya kuliah dan punya jasa print. Jasa tour, bagus. Apalagi nih, lainnya? Ada lagi lainnya? Bagi yang belum punya bisnis ada? Belum punya? Belum. Belum. Ada Mayoritas niat, belum ada ya? niat punya bisnis. Ada niat punya bisnis ya, harus direalisasikan ya. Yuk, bagi Saya kalian juga. yang udah punya bisnis maupun belum punya bisnis, yuk kita akan belajar. Oke? Yang namanya bisnis strategi dimulai dari mana, teman-teman semuanya? Kenapa di sini saya ilustrasikan seperti ini, teman-teman? Ya, ada gambar orang shopping, bahagia. Shopping is fun. Yes, shopping adalah bahagia. Karena apa? Dunia bisnis ini kita layaknya seperti orang shopping. Aslinya bisnis itu adalah mudah. Bisnis adalah mudah. Asalkan tahu caranya. Asalkan tahu caranya. Yuk. Yang pertama kali, kalian harus investasi leher ke atas. Apa? Investasi leher Leher ke atas. Udah tahu belum nih investasi leher ke atasnya apa? Tahu, Bang. Investasi leher ke atas, kalian mengikuti yang namanya Zoominar seperti ini. Webinar, ya. Kalian mengikuti pelatihan-pelatihan keren, workshop keren seperti itu, full day workshop, nantinya juga kami akan buka full day workshopnya juga. Jadi kalian baca buku itu namanya investasi leher ke atas. Ketika kalian udah investasi leher ke atas, kalian tahu caranya nih untuk berbisnis, tahu untuk strateginya. Terus kita mulainya dari mana? Kalau mulai untuk berbisnis, yuk kita akan lihat. Yang pertama kali, ya, bahwasanya di sini adalah rumus yang sangat jelas teman-teman semuanya dari konsultan manajemen dan dunia bisnis. Tujuan dari bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Apa? Menciptakan dan Mempertahankan pelanggan. ini. Kita menciptakan pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Ini yang pertama kali harus kalian pahami. Kemudian coach, gimana setelah itu? Nah, saya mau tanya, yang paling penting mana nih? Selling atau service? Yuk. Service. Servis, Pak. Service. Kenapa service nih? Dikarenakan service itu akan mempertahankan pelanggan. Oke, good. Jawaban lain boleh? Apa, Pak? Saling membeli. Kenapa service? Dalam sebuah bisnis itu yang diutamakan adalah service customer. Service customer. Oke, good. Mantap. Ada yang lainnya? Selling. Selling, boleh. Kenapa nih selling ini? Profit. Yang jawab selling, kenapa nih selling? Mengutamakan profit. Service itu media, sedangkan selling itu tujuan utama. Oke, sip. Tepuk tangan ya buat kalian semuanya yang udah bantu jawab saya. Keren. Semoga kalian semuanya sukses masa depannya. Amin. Rekan-rekan semuanya di sini ternyata mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, ya. Dua-duanya penting. Tapi yang lebih diutamakan yaitu service. Nih dia. Kenapa service, coach? Ketika kalian melakukan service yang terbaik, namanya
service excellent. Service excellent. Ketika kalian memberikan service excellent, contoh-contohnya, saya dulu ketika di dalam penjualan saya, rekan-rekan semuanya, saya dulu ada untuk satu outlet pancing, rekan-rekan. Di situ saya sediakan air putih sama permen. Jadi setiap ada pelanggan yang masuk, mereka nunggu ya. Kita suruh duduk dulu dan kita sediakan air putih dan permen. Sambil kita sapa secara hangat di situ. Silahkan duduk Kak. Silahkan dinikmati dulu yang ada. Seperti itu teman semuanya. Ternyata dengan hal-hal kecil seperti itu akan menjadi nilai besar buat diri kita. Ini dia. Apalagi kalau dalam dunia jasa, dunia pelayanan, dunia produk, semuanya ya. Ini yang pertama kali adalah dunia service. Kenapa seperti itu? Karena service ini yang menekan, membuat diri seseorang menjadikan yang terbaik. Dan ini ada juga, dulu ketika di dalam penjualan properti, rekan-rekan semuanya, saat itu ada anak-anak nih, teng. Ibunya lagi milih rumah senilai 800 juta. Ibunya lagi nilai rumah 800 juta ya. Terus anaknya diberikan es krim. Ting. Ini Dek. Makan ya es krimnya ya. Ternyata anaknya lari ke belakang dan menjadi rumah yang senilai 1,5 M. Otomatis orang tuanya ngikutin. Betul. Ngikutin di situ. Dan anaknya bicara. Mama, saya suka rumah yang ini. Padahal harganya 2 kali lipat. Terus dari situ kita bicarakan, Ibu kalau ambil rumah yang ini, kita kasih gratis NMAX buat Ibu. Jika penjualan di hari ini juga. Wih, asik ya, mikir lagi dapat NMAX. Kira-kira sang ibu pilih rumah yang 800 juta atau 1,5 M? Itulah kepercayaan diri Ayu terbangun. Ternyata sang ibu mengikuti anaknya. Pilih yang 1,5 M terus semuanya. Itulah asik-asiknya di dalam dunia servis. Nih, bagi kalian yang nanti ingin di dalam dunia bisnis, utamakan servis yang terbaik untuk diri kalian semuanya. Kemudian Coach, gimana lagi Coach? Nih, kita akan lihat. Semua orang sukses, mereka all out. Semua adalah jor-joran dalam dunia pelayanan. Totalitas mereka maksimal, all out mereka. Jadi mereka nggak pandang buruk, tulus. Ya? Tulus secara maksimal teman-teman semuanya. Ketika bisa seperti itu, enak hasilnya. Ternyata ada di balik rahasia ini. Saya mau tanya deh, kita langsung ke aplikatifnya ya. Coach, saya mau bangun bisnis, caranya gimana? Langsung aja, kita langsung ke caranya. Yang paling penting dalam dunia bisnis, kita cari apa dulu? Cari market dulu, cari tempat dulu, cari ide dulu, atau cari apa dulu nih? Cari ide dulu. Ide, terus apa lagi? Yang lainnya. Ada yang tempat, ada yang tempat. Dalam dunia bisnis, rekan-rekan semuanya yang pertama kali yaitu cari market dulu. Lihat ya, cari market yang paling banyak, paling dominan yang sesuai dengan potensi diri Anda apa. Ini, kalau marketnya udah dapat, baru dimainkan. Kecil-kecilannya deh, misalkan orang Indonesia suka makan gorengan, betul atau betul banget? Betul banget. Ya. Jadi ketika kalian mulai bisnis, ini saya kasih contoh yang paling kecil dalam dunia bisnis, yaitu bisnis angkringan. Kalau bisnis angkringan, teman-teman semuanya, ini saya ambil yang paling kecil dulu ya. Bisnis angkringan, satu hari, katakanlah kalian dapat profit atau keuntungan 100.000 saja, kalau kalian punya cabang, 10 cabang aja deh, 10 cabang angkringan, dalam satu hari kalian sudah dapat berapa? 1 juta. 1 juta. Itu selama 1 hari. Kalau selama 30 hari, kalian dapat keuntungan berapa? 30 juta. 30 juta. Dan itu adalah hal yang sangat simpel. Kasih bisnis angkringan, dikasih karyawan, tinggal. Udah. Beres. Ya, itu kalau 10 cabang, teman-teman semuanya. Kalau kalian punya 100 cabang, seharinya berapa? Udah 10 juta. 10 juta selama 30 hari. Total berapa? Udah 300 juta teman semuanya. Bisnis ini sangat simpel. Contoh lagi Coach. Oke. Kalian bagi yang mahasiswa pengen bisnis. Di depan kos-kosan kalian pasang MMT. Apa Coach? Isinya di situ. Diterima laundry cepat, harum, dan pelayanan bersahaja. Nah, terus
Di situ ketika ada orang yang masuk, teman-teman semuanya, orang yang masuk ditimbang dulu. Ya, ditimbang dulu pakaiannya, habis itu kalian kerjasama dengan orang yang punya laundry. Udah jadi bisnis? Jadi, udah ya? Ada yang tanya tentang bisnis? Kita sambil sharing-sharing rekan-rekan semuanya. Kalau ada yang tanya, langsung tanya aja nggak apa-apa. Boleh nanya, Pak? Boleh. Silakan. Izin bertanya. Yang Bapak sampaikan tadi sangat benar dengan apa kali-kali teorinya dengan keuangan. Salah satu contohnya adalah salah satu angkringan yang Bapak sampaikan tadi. Itu bagaimana cara menyesuaikan teori dengan realita? Tidak. Oke, baik. Jadi seperti ini rekan-rekan semuanya. Yang pertama antara teori dan realita, kalau teori-teori saja tidak action, yang terjadi hanyalah suatu bayang-bayang belaka. Terus gimana? Biar kita bisa in action. Kalian jaga dulu selama 1 bulan, biar tahu, oh gula nih 1 kilo buat berapa gelas teh. Oh ternyata 1 kilo bisa buat 40 gelas teh. Misalkan seperti itu ya rekan semuanya. Setengah kilo seperti itu. Jadi kemudian di situ dibuatkan sistem. Semuanya nanti pakai gimana? Karena kita akan kasih itu karyawan. Di situ dikasih sistem. Ada handphone tersendiri rekan-rekan semuanya. Di mana handphone itu buat penjualan. Dan itu dimonitoring. Nah ini dia. Dimonitoring kita jarak jauh. Sehingga karyawan di situ akan sesuai dengan pembelian yang ada di situ. Kemudian setelah monitoring seperti itu rekan-rekan semuanya, 1 bulan dijalankan baru diduplikasi. Bulan kedua daerah-daerah yang smooth. Nah, daerah smooth itu gimana? Daerah yang ramai. Apa itu? Kantor di dunia kampus, ya sekolah, kantor dan lain sebagainya. Yang kiranya orang peminatnya di angkringan tuh di mana? Gitu ya, Mr. Ilham ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, mereka jor-joran all out dalam dunia pelayanan sehingga hasilnya di atas rata-rata produknya digemari banyak orang. Nah, ini dia. Saya akan bukakan rahasianya. Pelanggan adalah raja. Nih, 90% pelanggan yang tidak puas tidak akan kembali. Tidak akan apa? Kembali. Mereka tidak akan kembali. Mereka menceritakan 8 sampai 10 orang temannya. Wih, nggak puas. Kamu jangan beli di sini, kamu jangan beli di sini, kamu jangan beli di sini. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan pelanggannya habis. Tapi bayangkan kalau pelanggan kalian puas, pelanggan kalian akan cerita ke 10 orang. Dan akan cerita lagi ke 100 orang. Dan itu adalah asik sekali teman-teman semuanya. Kita tanpa promosi sudah dipromosikan. Ingat, lakukan pelanggan secara maksimal. Karena apa? Biaya mencari pelanggan baru 5 kali lipat dibanding memelihara hubungan dengan pelanggan lama. Ingat, bagi kalian yang udah punya bisnis, pelanggan lama harus kita sejahterakan. Kita bahagiakan. Bagi yang belum, ini buat ilmu kalian semuanya. Terus coach, ini dia. Kenapa orang itu tidak kembali? 1% mereka meninggal, 3% pindah alamat, 5% dipengaruhi rekannya atau keluarganya, 9% karena kompetisi dan semuanya, 14% kecewa, dan 68% karena perilaku petugas atau pelayanan yang kurang enak. Ini dunia services ternyata menempati 68%. Sangat berpengaruh. Ya, karena kena pengaruh. Pengaruh itu di 5%. Ya. Tapi di sini 68% perilaku pelayanan yang sangat menentukan. Lakukan yang terbaik biar hidup kalian maksimal. Arjen nih dalam dunia bisnis nih. Arjennya gimana coach? Nih, no customer, no business. Kalau udah no business gimana? No profit ya. Kalau udah no profit terus gimana dong? No profit, no salary teman semuanya. Kalau udah no salary, no eat. Kalau udah no eat, apa yang terjadi dalam dirinya dia? Apa yang terjadi setelah no eat? No eat? Mati. No eat, ko eat. Yuk semuanya teriak. Koit. Ini dia. Makanya kalian kalau mau bisnis, sekalian totalitas. Temukan mentornya, semuanya sekalian totalitas. Jangan setengah-setengah teman semuanya. Sekali jalan-jalan. Ya. Temukan mentor semuanya enak. Nanti akan bisa didampingi dalam dunia ini. Kalian bangun personality-nya. Bangun brand awareness-nya. Bangun quality branding-nya semuanya. Coach, saya mau bangun bisnisnya mulai dari mana?
Mulai dari yang pertama kali, yaitu dalam... Ini suaranya. Bentar ya. Oke, tolong dikondisikan ya. Wait. Kita nggak bisa mute audio. Tolong suaranya rekan-rekan semuanya ya. Itu suara siapa? Oke, ya kita akan langsung mulai rekan-rekan semuanya. Gimana cara membangun bisnis yang asik? Kita mulai dari public speaking in business. Ya, ini dia. Saatnya kita mulai praktek dalam dunia public speaking. Aktifkan audionya karena kita akan ngomong. Ya. Aktifkan audionya, kita akan ngomong. Ya, ini ada minta tolong tuh suaranya ya rekan-rekan semuanya. Saya dari sini belum bisa mute all. Ya, terima kasih ya. Ya, kita akan langsung mulai teman-teman semuanya. Yang pertama kali yaitu mengenai tentang dunia public speaking in business. Nah, ini dia. Siapa di antara kalian yang ketika ngomong di depan umum pertama kali rasanya seperti ini? Biasa aja, takut, gugup, malu, nervous, blank, dan lain sebagainya? Ada? Ada. Oke, kalau ada teman semuanya, sebelum kita menginjak ke prakteknya, kita akan di sini. Ini suaranya siapa ya? Mohon kawan-kawan yang lain untuk suaranya. Bentar ya. Ada apa itu? Baik ya, saya kondisikan dulu biar kita prakteknya lebih nyaman. Nah, tolong Iya. suara siapa? Suara. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Oke, rekan-rekan semuanya, nanti ketika di sini kalian saatnya bicara, kalian aktifkan audionya ya. Nih, yang pertama kali sebelum kita mulai praktek, kalian pasti merasakan hal yang seperti ini, gugup, nervous, blank, dan lain sebagainya. Nah, sekarang teman-teman semuanya, minta tolong kalian aktifkan audionya semuanya tanpa terkecuali. Kalian perkenalkan diri kalian, satu sebut nama, yang kedua yaitu kotanya, nama kota, yang kedua motivasi hidup. Contoh seperti ini. Halo guys, dengan saya Coach Taufsir, saya berasal dari Yogyakarta dan motivasi hidup saya membuat diri kalian sukses dunia dan akhirat. Silakan gitu ya. Sekarang aktifkan audionya semuanya, kalian semuanya bersuara semuanya. 1, 2, 3, go, mulai. Ini Lucian dari Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana. Terus. Saya dari Banyuwangi. Perkenalkan saya menjadi Destiani. Saya berasal dari Kepulauan Riau. saya dari Kemudian motivasi yang saya ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak tidak menyerah orang. apapun yang terjadi. hidup saya, keluarga saya. Oke. Ya, thank you rekan-rekan semuanya. Tadi saya perhatikan dari sini ada yang ngomongnya, halo guys, perkenalkan dengan nama saya A. Saya berawal dari kota, ada kata-kata ada jedanya terlalu panjang, ada kayak gitu juga ya. Itulah yang namanya gravitable. Bisa, why? Kenapa nih? Why? Karena ada Ya, sudah mentor. tahu Karena minusnya karena ada masukan dari pihak lain. Terus apa lagi? Karena ada support dari lain. Good. Terus apa lagi? Karena dia mau mencoba lagi dan lagi sehingga dia bisa berhasil dalamnya. Oke, keren. Apa lagi? Dia tidak mempunyai kata berhenti. Tidak memiliki kata berhenti. Cakep. Apa lagi nih?
Coba dan mencoba lagi. Mempunyai niat yang kuat. Oke, ya rekan-rekan semuanya, jawaban kalian semuanya benar semuanya, tepuk tangan buat kalian semuanya, ya. Namun di sini yang paling pas yaitu karena pentingnya mentor. Ini dia. Perhatikan, kalian diberikan cara sama mentornya. Setelah diberikan cara sama mentornya, yang terjadi gimana? Yang terjadi bisa melakukan. Coach, kalau belum punya, kalau belum punya mentor, apa yang terjadi? Yang terjadi akan berat juga. Yuk, kita akan belajar satu trik, 3 cara merubah takut jadi berani. Yuk, tolong aktifkan videonya. Aktifkan videonya semuanya. Kita akan praktek. Saya harus pandai. Saya cek dari sini, kalian semuanya praktek semuanya. Oke, yuk aktifkan untuk videonya. Nah, yang pertama, teman-teman semuanya, pertama yaitu kalian harus ubah move. Ubah apa? Move. Move ini adalah our emotion is created by our motion. Our emotion is created by our motion. Di mana emosi kita dipengaruhi oleh spirit kita, teman semua. Our emotion is created by our motion. Nih dia. Kalian harus ubah gerak. Ketika kalian seperti itu, kalian ubah gerak caranya. Yang kedua, kalian semuanya harus ubah cara berpikir. Change your mind. Gimana, Coach? Kalau banyak orang yang bilang, aduh, sulit. Misalnya kayak gitu ya. Kalian harus berpikir bahwasanya seperti ini. Alangkah baiknya kalau saya konsultasikan sama coach saya. Alangkah baiknya kalau saya sinergi lagi dengan orang-orang hebat di luar sana. Alangkah baiknya kalau saya berlatih lagi. Alangkah baiknya kalau saya terus mencoba. Asik? Asik ya? Yang ketiga, ubah yang namanya what. Nih, what gimana, Coach? Ya, kata-kata semuanya. Kata-kata ini sangat penting. Yang awal mulanya kata-katanya negatif, jadi diubah di kata-kata positif. Seperti apa? Mantap, dasar, sukses, amazing, wonderful, wow, dan lain sebagainya. Nah, kita akan gabungkan 3 cara ini menjadi satu, teman-teman semuanya. Caranya gimana? Caranya, perhatikan baik-baik dari sini. Kalian yang pertama, bayangkan hal yang paling bahagia dulu. Yuk, sudah? Coba bayangkan hal yang paling bahagia. Coach, saya apa ya? Hal paling bahagianya apa ya? Misalkan berkumpul dengan keluarga. Nah, terus Coach, ketika nilai saya bagus, boleh. Ketika kalian juara kelas, boleh. Kalau nggak pernah itu semua, Coach, yang terakhir pasti pernah. Pertama kali jatuh cinta, pernah? Pernah ya? Oke, bayangkan hal yang paling bahagia dulu. Sudah? Sudah. Sudah? Saya mau tanya dulu. Emilia, hal yang paling bahagianya apa nih, Emilia? Jalan-jalan sama teman. Oke, jalan-jalan sama teman. Mr. Adi Prasetyo, hal yang paling bahagianya apa nih? Ini audionya belum aktif. Yang paling bahagia itu ya sukses aja sih, sukses sama bisa mandiri. Oke, good. Kalian bayangkan itu semuanya. Caranya gimana? Perhatikan saya ya, perhatikan saya. Tangan kalian seperti ini, handphone kalian diletakkan ya. Handphone kalian ini diletakkan, diletakkan di sini atau laptop kalian diletakkan. Caranya tangan kalian seperti ini, terlentang lurus ke atas, oke. Dada membusung, oke, dada membusung, senyum lebar, dada membusung, senyum lebar, oke, good. Pandangan ke atas, oke, bagus. Pandangan ke atas, oke, ikuti saya. 1, praktek langsung semuanya. Ini langsung praktek ya, langsung praktek. Yuk, semuanya langsung praktek. Yuk, 1, 2, 3. Ambil nafas dalam-dalam dari hidung, tahan, hembuskan. 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 Dan kalian lihat saya, katakan iya. 1, 2, 3, go, come on. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3, go, mulai. Tahan buat kalian semuanya. Saya mau tanya nih rekan-rekan semuanya tadi yang praktek. Mr. Adi praktek ya, Mr. Adi ya? Yes. Ya. Praktek.
Apa yang dirasakan setelah praktek? Lebih mantap, enjoy, plong, asik, damai? Praktek rasa senang aja, damai, karena ilmu praktek itu bagi saya itu sangat penting di sini. Oke, Jadi good. damai, senang itu. Sekarang Mr. Adi, tolong perkenalkan lagi dirimu seperti tadi ya, nama, kota, sama motivasi hidup. Yuk. 1, 2, 3, go, come on. Oke, baiklah. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Adi Prasetyo. Kalian bisa manggil saya Adi. Dan saya dari kota Balikpapan. Saya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Mulia Balikpapan. Motivasi hidup saya yaitu sebagai rencananya saya ini ingin menjadi seorang yang sukses, baik itu sukses dari kehidupan dan rencananya juga saya juga harus bisa hidup mandiri dan bisa membangun bisnis yang lebih banyak lagi. Membangun bisnis untuk membantu orang lain, itu aja. Oke, good, Mr. Adi. Saya mau tanya lagi, Mr. Adi. Apa yang dirasakan perkenalan tadi sama perkenalan yang kedua ini, Mr. Adi? Jauh lebih asik. Yang pertama sih agak gugup saja sih, agak gugup. Tapi pas yang keduanya ini ya senang karena ada banyak teman kan, ada teman baru. Dan akhirnya saya merasa, oh iya, aku harus bisa menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Tapi saya juga masih ada kekurangan dan saya juga butuh bantuan atau butuh butuh mentoring lah istilahnya itu. Ya. Oke, good, mantap. Hello, Miss Debbie. Miss Debbie Jerry. Hello, Miss Debbie. Halo Kak. Tadi praktek, Miss Debbie. Tidak Kak. Iya sedikit. Praktek ya. Apa yang dirasakan setelah praktek? Tambah asik, damai, plong, enjoy? Biasa aja sih Kak. Oke, rekan-rekan semuanya, kalian kalau praktek totalitas ya, totalitas dan lebih maksimal. Karena biar apa perubahannya makin totalitas. Gitu. Saya mau tanya ke Miss Emilia. Hello, Emilia. Tadi praktek Emilia? Praktek. Praktek ya. Apa Ya. Coba sekarang kamu perkenalkan lagi diri kamu, nama, kota, sama motivasi hidup. Yuk, 1, 2, 3, 4, come on. Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melia Destriani. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Mungkin sedikit motivasi untuk teman-teman, yaitu percaya dirilah pada dirimu sendiri. Kemudian belajar itu memang melelahkan, tapi lebih melelahkan jika kalian tidak belajar. Terima kasih. Oke, cakep ya. Apa yang dirasakan Miss Emilia tadi perkenalan pertama kali sama yang kedua ini? Mungkin kalau yang pertama kali itu lebih gugup ya, karena memang ya wajar lah kalau memang pertama. Terus yang kemudian ya lebih enjoy aja gitu, Coach. Lebih enjoy. Oke, rekan-rekan semuanya, kenapa sih kalian kenalan yang kedua? Tadi ada Mr. Adi sama Miss Emilia, kalian lebih enjoy karena ada treatmentnya. Karena ada apa? Ada treatmentnya yang tadi saya pandu ya. Dan treatment itu cara menghilangkan rasa grogi dan blank semuanya tidak lebih dari 5 menit. Asik ya? Tidak lebih dari 5 menit. Dan kita masih ada banyak trik lagi teman-teman semuanya, masih ada 9 trik untuk kalian bisa master dalam dunia public speaking. Siapa yang mau nih? Yang mau silakan ketik di papan chat dengan kata-kata mau coach kayak gitu ya. Mau coach kayak gitu. Yang mau ketik di sini karena kita akan agendakan di next time. Yuk ketik di sini di papan chat. Oke, good. Oke, siap ya. Jadi dunia public speaking ini adalah hal yang sangat mudah sekali. Kalian bisa aksesnya secara cepat, kalian bisa lebih totalitas lagi untuk menjadikan hal yang lebih berarti lagi. Nah, setelah ini kita akan lihat video lagi rekan-rekan semuanya ya. Ada hal yang sangat asik untuk kita tonton. Dikisahkan The Power of Dream. Iya. Perhatikan, ini adalah orang-orang cacat. Mereka tak punya tangan, mereka tak punya kaki. Tapi mereka punya semangat yang hebat. Di Athena. Kita lihat rekan-rekan semuanya.
panahan. Jumps. Balap sepeda tanpa kaki. Sprint. Mereka maksimal teman-teman semuanya. Perhatikan baik-baik. Berenang ke belakang. Set. Hanya pakai tangan doang. Di Athena 2004. Totalitas Torino 2006. Perhatikan baik-baik. Beijing 2008. Ya, sprint maksimal. Kita lihat semua kejuaraannya diraih ya. Table tenis tanpa kaki. Tenis lapangan. Medali diraihnya kawan. Sprint dia, maksimal sprintnya. Dia lakukan yang totalitas. Just. We bang go. We cut slow. Kita lihat kawan. Berenang di Seiko Japan. Dia totalitas, main secara maksimal. The power of the dream. These two jumps. Dream. Tepuk tangan dong buat Paralympic Games Athena. Oke, rekan-rekan semuanya, saya mau tanya apa hikmah terpenting dari video ini? Apa kira-kira hikmah terpenting dari video ini? Meskipun kalian memiliki kekurangan, janganlah berputus semangat. Janganlah berputus semangat. Keren. Lainnya, ayo. Silahkan bersuara tanpa saya tunjuk. Kekurangan bukan suatu alasan untuk bisa menjadi sukses. Good, mantap. Apalagi nih? Ada satu kata penting yang harus kalian ambil dari sini. Apa nih kira-kira? Bersyukur. Tetap percaya diri. Percaya diri. Oke, good, mantap. Apalagi? Hampir. Satu kata penting. Jadikan kekurangan sebagai kekuatan. Jadikan kekurangan sebagai kekuatan. Oh, wah, ya. Terus apa lagi nih? Pantang menyerah. Oke, good, keren semuanya ya. Satu hal yang paling penting yaitu the power of dream. Ini dia. Kekuatan dari mimpi. Suatu impian. Yeah, right. Ketika kalian mau melangkah, lihat atlet SEA Games, mereka tanpa tangan, tanpa kaki, karena mereka memiliki kekuatan impian yang sangat tekad sekali, yang sangat kuat sekali teman semuanya. Akhirnya bisa menciptakan kejuaraan-kejuaraan yang terbaik. Ini makanya di Harvard of University dulu dituliskan bagi orang yang memiliki impian tapi tidak dituliskan, mereka akulturasi suksesnya hanya 20%. Tapi bagi mahasiswa-mahasiswi psikologi Harvard of University, mereka memiliki impian dan dituliskan di dalam buku secara rinci, mereka suksesnya 80%. Bagi kalian yang ingin memiliki impian yang sangat maksimal, kalian tuliskan impiannya, nanti kirimkan ke kita, biar kita doakan semuanya impian kalian menjadi kenyataan. Amin. Amin.
Itu dia rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas hal yang sangat penting, yaitu mengenai tentang miracle leadership. Saya mau tanya, siapa yang dulu pernah jadi ketua? Ada? Ketua kelas, ketua regu, ketua kompi, ketua OSIS, ketua BEM, ketua Presma. Ketua apa nih? Ada ketua OSIS? Saya, Pak. Oke, good, mantap. Kita saat ya ketua OSIS ya. Oke, ketua apa lagi nih? Ketua kelas, ada? Saya Presma. Ketua Presma, oke, good, mantap. Ketua BEM, ada? Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan harus ya, melanjutkan perjuangan saya dulu. Manajer, HRD, CEO, founder, ada? Belum, semoga menyusul. Alhamdulillah saya CEO dari sebuah organisasi. Saya di sini menghargai kalian semuanya, tentu kalian sekecil apapun pernah jadi ketua. Coach, saya belum jadi ketua, nanti kalian akan jadi ketua. Bagi yang cowok akan jadi ketua dalam rumah tangga. Bagi yang wanita ketua dari anak-anaknya nanti. Ya, jadi ilmu leadership ini adalah ilmu yang sangat penting, the most important rule for your future life, now and forever. Ya, ini terus coach, di dalam dunia leadership, apa sih yang harus kita pahami, apa yang harus kita miliki? Ada dua hal. Yang pertama, give example first. Apa? Give example. Berikan contoh terlebih dahulu. Kalian jangan menyuruh orang, tapi berikan contoh dulu. Kecil-kecilan ya, kalian mau bersih-bersih, kalian berikan dulu contoh, nyapu dulu. Disiplinan waktu dan lain sebagainya. Ya, berikan contoh. Ketika kalian sudah memberikan contoh, yang terjadi gimana? Yang terjadi tim kalian akan ikut. Yang kedua, rekan-rekan semuanya, ada hal yang harus dihilangkan, ada hal yang harus diingat. Apa? Hal yang harus dihilangkan dan diingat. Terus apa yang harus dihilangkan? Nih, yang pertama kali, perhatikan baik-baik. Ketika kalian ingin menjadi leader yang berkualitas. Yang pertama kali ketika kalian ingin menjadi leader yang berkualitas, hal yang harus dihilangkan. Ya. Hal yang harus dihilangkan yaitu keburukan orang lain terhadap kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Hal yang harus dihilangkan atau dilupakan. Apa? Masih ingat? Keburukan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Coach, kenapa seperti itu? Kenapa itu harus dilupakan? Karena biar kalian selalu berbuat baik secara tulus, maksimal. Nih. Ya, catat baik-baik. Yang harus dihilangkan atau dilupakan. Terus, yang harus diingat. Nih, yang harus diingat apa? Yang harus diingat yang pertama kali yaitu keburukan kita kepada orang lain. Sekecil apapun, ya. Harus diingat. Dan kebaikan orang lain kepada kita, sekecil apapun, harus kita ingat. Meskipun hanya memberikan permen, teman-teman semuanya. Meskipun hanya mengucapkan morning, selamat pagi, wahai saudaraku. Yuk, apa yang harus dihilangkan? Ada dua hal. Keburukan orang lain terhadap kita dan kebaikan kita terhadap orang lain. Oke, apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita ingat? Keburukan orang lain terhadap kita. Oke, satunya lagi. Intinya melupakan yang buruk, mengingat yang baik. Ya, namun harus jelas, ya. Harus jelas semuanya. Ketika terjadi jelas itu, kalian akan menjadi leader-leader yang dicintai. Asik nih. Kalau kalian dicintai, kalian memiliki pasukan yang asik lagi. Dipercaya, diikuti, memiliki banyak kader. Kalau udah memiliki banyak kader, terus kalian akan jadi pemimpin yang abadi atau live legacy. Terus coach, caranya jadi pemimpin yang abadi gimana? Boleh dong tanya caranya coach. 1, 2, 3, go, come on. Caranya coach. Caranya, yang pertama kali, perhatikan. Ini ada ilmu yang sangat penting buat kalian semuanya. Mulai dari sekarang, kalian harus perhatikan baik-baik. Di gambar kanan, kenapa ikan ini dia pindah? Karena dia merasa tidak sevisi semisi dengan lingkungannya. Mulai sekarang, kalian harus berani memutuskan kalau lingkungan kalian kurang produktif, lingkungan kalian kurang membangun diri kalian, kalian harus putuskan untuk pindah dari lingkungan kalian. Tapi kalian tetap say hello. Ingat ya, tetap jadi saudara. Tetap say hello sama mereka. Ini. Dan kalian bangun lingkungan sendiri, lingkungan yang terbaik. Ingat, hiu yang besar nggak mungkin hidupnya di empang. Hiu yang besar dia hidupnya di lautan, menyeberangi cakrawala dunia, rekan-rekan semuanya. Makanya di dalam seminar ini namanya Hold the World Training, menggenggam dunia. Bagaimana caranya kita bisa search in Indonesian or other Indonesian.
Ini dia teman-teman. Yang gambar kedua, ada gambar kucing, ya. Tapi kenapa bayang-bayangannya di situ adalah bayangan-bayangan singa? Kalian di sini ada meaningful, yaitu the magic of thinking big. Apa? The magic of Thinking big. thinking big. Dasarnya berpikir dan berjiwa besar. Kalian ketika jadi leader harus memiliki jiwa besar. Dari mana jiwa besar itu berada? 1, dari jiwa empati. 2, dari jiwa simpati. Empati dan simpati kalian besarkan, nanti kalian akan seperti bola salju. Nah, ingat ya, bola salju nih, semakin berputar, dia semakin besar. Dia semakin besar, semakin besar. Apa yang terjadi? Kalau bola salju itu semakin besar, magnet kalian akan semakin besar. Kalau magnet kalian semakin besar, magnet kesuksesan kalian akan semakin besar. Dimulai dari mana? Dimulai dari cara kita memutuskan sesuatu dan cara kita berkata-kata. Contoh misalkan seperti ini. Coach, saya lesu, coach. Misalkan seperti itu. Kita ganti kata-katanya. Alangkah baiknya kalau saya konsultasikan lagi biar saya dapat energi positifnya. Aduh, males. Alangkah baiknya kalau saya coba lagi. Ini dia. Terus ada juga rumus lagi. Nih, dalam dunia self-leadership. Perhatikan baik-baik. Nah, ternyata teman-teman semuanya, 10% itu knowledge and skill. Knowledge itu apa teman-teman semuanya? Ada yang tahu knowledge? Pengetahuan. Ilmuwan ya. Pengetahuan, keilmuan. Contohnya kayak apa? Kayak matematika, kimia, dan lain sebagainya. Matematika gimana? Coach, saya dulu dapat matematika, pusing banget. Matematika sulit atau enggak sih? Mudah. Mudah, ada yang bilang mudah. Tos dulu dong. Udah kalau bisa. Ada dulu yang bilang, coach matematika itu adalah makin tekun makin keronta-ronta. Gitu saya, anak suruh gitu terus, otak saya jadi kayak mana gitu ya. Makin tekun makin keronta-ronta matematika. Tapi kalian harus paham tentang matematika juga. Ternyata pengetahuan itu hanya 10%. Kalian pandai matematika, geografi, fisika, dan lain sebagainya itu hanya 10%. Terus, teman-teman semuanya, yang 90% ada di emotional quotient and spiritual quotient. Emotional quotient bagaimana caranya kalian bisa mengendalikan diri kalian agar tidak mudah 3B. Apa nih 3B ini? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah deh. 3B. Basu baper. Nah, ini dia. Kadang kayak gini. Coach, hujan, coach, saya mau berangkat tapi hujan. Nah, basu. Bawa suasana karena hujan. Orang sukses tidak mengenal alasan, no reason. Selalu fokus dengan solusi. Ini dia. Nah, bawa situasi yang bisa aduh sumur, saya nggak enak. Baper, dikatain sama temennya dikit aja. Pakaian kamu lusuh. Aduh, gimana ya? Aku udah nggak pede, udah nggak gini. Ini harus dikendalikan teman-teman semuanya. Basu, baper. Nih, kalau kalian bisa mengendalikan 3 ini, hati kalian seluas samudra. Seluas samudra. Kalau hatinya seluas samudra, orang lain mau ngatain apa aja, kalian tidak mungkin marah. Kalian tenang. Kalian damai. Yuk, caranya gimana? Yuk, kita praktek deh. Tangan kalian seperti ini, yuk. Yuk. Oke, dibalik. Dibalik ya, tempelkan di atas paha. Ini nggak kelihatan paha saya. Oke, tempelkan di atas paha ya. Oke, 1, 2, 3, pejamkan mata kalian. Oke, pejamkan mata kalian aja. Oke, santai, relax, duduk yang paling nyaman. Siap, 1, 2, 3. Ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Hembuskan. Ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Rasakan semakin nyaman, semakin damai. Hembuskan perlahan. Ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Dan dalam hitungan ketiga, kalian buka mata dan senyum, katakan saya bahagia. 1, 2, 3, go, senyum. Saya bahagia. Oke, good. Apa yang kalian rasakan setelah treatment tadi? Jauh lebih enjoy, asik. Lebih tenang. Enjoy tenang, coach. Ya, ketika kalian lagi ada masalah, ingat treatment itu. Simple kan ya? Treatment
Hidupnya sangat simpel dengan semuanya. Nah, dari situ kalian bisa memaksimalkan lagi tentang emotional quotient kalian semuanya. Kemudian di dunia spiritual quotient yaitu power belief, nih dia yang saya lingkari nih, power belief. Ketika kalian bisa menempatkan power belief system yang terbaik, percaya diri yang terbaik, ya, keyakinan yang terbaik, hingga kalian zonanya itu bukan zona-zona yang bawah lagi, zona yakin itu adalah zona tertinggi di sini, sehingga kehidupan kalian menemui banyak pencerahan, banyak pencerahan. Ketika udah banyak pencerahan, kalian mengatasi kehidupan ini santai dan tenang. Mau dibuat gimana pun tetap santai, tetap asik, tetap mantap. So kalian akan jadi the most powerful weapon on earth, the human soul on fire dalam kehidupan kalian. Semoga kehidupan kalian semuanya makin hari makin bahagia, makin hari makin sukses, makin hari makin istimewa. Amin. Amin. Ingat seperti kisahnya kapal Titanic. Dia melihat ini ada gurun es nih. Nyelam kapal Titanic itu. Cas, ternyata sampai bawah meledak karena kekuatan yang di bawah 90% ada di dunia emotional quotient and spiritual quotient. Ini kekuatan yang paling bawah, kekuatan hal yang paling maksimal. Terus coach, alurnya gimana nih? Kalian harus bisa mengendalikan perasaan. Nah, kalau kalian lagi rasanya galau, sedih dan lain sebagainya, kalian langsung treatment seperti tadi. Nih. Kemudian kalian akan bisa seperti ini. Ketika kalian perasaannya benar-benar damai, asik, kalian menemukan pikiran-pikiran yang damai, yang asik juga, dan tindakan kalian benar-benar berubah, fulfill. Apa? Fulfill teman semuanya. Dan itu jadi habit dan akan menjadi karakter dalam kehidupan kalian. Kalau udah jadi karakter, kalian akan bisa merubah nasib. Ini rahasia cara kalian merubah nasib. Ubah dari perasaan dulu. Ubah dari Perasaan. Yuk, boleh angkat tangan yuk. Angkat tangan. Angkat tangan ya. Tempelkan di dada tengah. Oke. Bilang, wahai diriku. Wahai diriku. Untuk bisa merubah sesuatu. Ubah perasaanmu dulu. Ubah perasaanku dulu. Pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih. Tindakan yang optimal. Kebiasaan yang terbaik. Karakter unggul. Dan nasib yang istimewa. Hari ini tangannya seperti ini semuanya. Hari ini saya nama masing-masing. Saya Nadia Apriliani. Saya Divya. Oke, good. Sebut nama masing-masing dulu semuanya. Akan merubah hidup saya. Dari bumi ke langit. Dan hari ini saya komitmen. Akan terus belajar. Hingga sukses. Amin. Nah, good. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Kita hidup terkadang harus mengkaca dengan ulat. Ulat itu gimana, Bos? Ulat itu dia kalau musim panas, dia merayap nih cas di pohon pisang. Tiba-tiba daunnya kering jatuh dan kena mobil alias kok juga teman-teman semuanya. Terus di saat waktunya hujan teman-teman semuanya, saatnya hujan dia totalitas naik, ya naik pohon pisang jatuh lagi, naik pohon pisang jatuh lagi. Ternyata untuk kita menemukan diri kita yang sesungguhnya, kita butuh perjuangan. Butuh apa? Perjuangan, dan perjuangan itu tidak mudah. Namun perjuangan itu mudah ketika kalian punya pelatih yang tepat. Ini apa? Pelatih yang tepat. Hingga kalian bisa merubah diri kalian jadi kepompong. Dan kalian bisa merubah jadi kupu-kupu yang indah. Kayak gini nih, asik. Jadi kemarin kisahnya, alhamdulillah rekan-rekan semuanya, saat itu juga, saya lagi bangun tidur, tiba-tiba ditelepon, hello coach, ya hello. How are you today? Amazing, wonderful. How about you, coach? So do I. Can I help you? Can you sharing the all people in Indonesian country, coach? Yeah, already. Siap. Scheduling teman-teman semuanya. Alhamdulillah makanya hari ini kalian bisa berjumpa dengan kita semuanya
Saya bahagia bisa berjumpa dengan kalian semuanya. Ini karena dari Crazy Cop Indonesia dan Miracle Power Institute. Tepuk tangan buat mereka semuanya.